Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil militer sedang membawa box rahasia dengan pengawalan ketat di perbatasan kota. Tidak ada yang mengetahui isi box tersebut. Bahkan, pengawal yang sedang membawa box itu tidak tahu apa isinya. Mereka menerka-nerka apa isi box tersebut. Why we need all this firepower to protect it? I was thinking more like headpiece to the staff of rock. Di arah yang berlawanan terlihat sepasang kekasih yang baru saja menikah sedang bersenang ria di jalan. Ketika si pria sedang menyetir mobil, si cewek memberikan hadiah karena telah menikahinya, yaitu sebuah kenikmatan tiada tara. Saking nikmatnya, si pria menyetir keluar jalur dan menabrak mobil militer yang sedang membawa box rahasia tadi. Box itu terguling-guling di jalan. Si tentara pun melaporkan ke pusat untuk meminta bantuan medis. Para saksi tentara mendekati box tersebut. Tiba-tiba box itu terbuka dan rupanya isi box itu adalah sebuah zombie. Zombie pun menyerang tentara-tentara tersebut. Dua tentara yang masih selamat memilih kabur dari zombie tersebut. Pada saat mereka kabur, zombie itu berhasil menyusul lalu menggigit mereka. Manusia yang telah digigit berubah menjadi zombie juga. Para zombie pun berjalan menuju kota terdekat, yaitu kota Las Vegas. Zombie pun menyerang kota yang mengakibatkan banyak manusia bereinkarnasi menjadi zombie. Para tentara mencoba mengevakuasi warga yang masih selamat lalu kabur dari serangan zombie. Las Vegas pun mencekam. Walaupun mencekam, tapi pada scene ini backsound yang digunakan malah membuat suasana kurang mencekam. Maksudnya kurang greget gitu loh. Untungnya zombie tidak menyebar ke kota lain karena diblok dengan tembok kontainer yang sangat tinggi. Setelah itu di sebuah resto terlihat seorang pria kekar bernama Scott Ward yang sedang menonton berita. Di berita itu dikatakan bahwa dalam waktu 4 hari mendatang, kota Las Vegas akan dijatuhkan bom nuklir untuk memusnahkan semua zombie-zombie itu. Secara bersamaan datang seseorang bernama Mr. Tanaka menghampiri Mr. Scott. Mr. Tanaka mengatakan di sebuah kasino di Las Vegas yang telah dipenuhi zombie tersimpan uang $200 juta, tepatnya di dalam brankas bawah tanah kasino. Mr. Tanaka menawarkan agar Mr. Scott membentuk tim dan mengambil uang tersebut. Jika berhasil akan mendapat imbalan $50 juta. Lalu Mr. Tanaka memberikan dana kasino tersebut kepada Mr. Scott. There's $200 million in the basement vault. I want you to put together a team and get it out. Di sisi lain di sebuah camp karantina terlihat dua orang cewek sedang mengobrol. Ini bernama Kate dan satu lagi bernama Nenggita. Si Gita meminta tolong agar si Kate menjaga anak-anaknya karena si Gita akan masuk ke kota Las Vegas untuk mengambil sisa-sisa uang di kasino dengan bantuan penjaga keamanan di sana yang bernama Coyote. Hal nekat ini dilakukan si Gita agar dia bisa keluar dari camp karantina dan memakai uangnya untuk kehidupan sehari-hari. Si Kate melarangnya karena hal itu sangat berbahaya. Tidak ada orang yang selamat setelah memasuki kota itu yang sudah dipenuhi zombie. Lalu perdebatan mereka dihentikan oleh penjaga keamanan di sana. You're both within the margin of error. But watch it. Terlihat si Scott sedang berhadapan dengan zombie. Zombie ini merupakan istrinya sendiri. Dia dengan terpaksa menghabisi istrinya yang sudah menjadi zombie itu. Dan dia pun terbangun dari mimpinya. Rupanya itu adalah kenyataan pahit yang menghantui mimpi buruknya. Pada saat itu juga Scott menelepon Tanaka jika ia menerima tawaran si Tanaka untuk mengambil uang di kasino Las Vegas itu. Scott pun membentuk tim dan merekrut teman-temannya yang sesama tentara bayaran. Ada Maria si cewek seksoy, ada Vendor yang jago bela diri, ada Peter sang pilot pengendara helikopter, Mikey Guzman sang YouTuber yang suka menghabisi zombie, ada Dieter sang pembobol brankas. Lalu mereka menyiapkan perlengkapan dan persenjataan yang dibutuhkan. Keesokan harinya mereka berkumpul untuk membuat rencana agar bisa masuk ke Las Vegas. Si Mikey Guzman membawa temannya yang bernama Chambers dan bodyguard Mr. Tanaka yang bernama Martin akan ikut bersama mereka karena dia tahu seluk-beluk kasino itu. The Vegas Fly.
A full day before the nuke ever leaves the launch pad. Have you given any thought to how you'll get in? Untuk bisa memasuki kota Las Vegas yang sudah dijaga ketat, si Scott meminta tolong kepada Kate agar bisa membawa timnya sampai ke pintu gerbang. Rupanya, Kate adalah anaknya si Scott. Hubungan anak ayah ini tidak begitu akrab karena semenjak kematian ibunya Kate, si Scott jarang menemui si Kate dan itu membuat marah si Kate. I'm gonna need your help. I can give you $15 million. Mereka pun beraksi. Mereka dibantu oleh Coyote yang tahu jalan tikus menembus gerbang. Pada saat yang bersamaan, Kate menyadari bahwa temannya Gita telah nekat masuk ke kasino Las Vegas dengan dibantu oleh Coyote. Kate pun langsung marah dan menghajar Coyote. Mamam tah. You do? What do you mean? You took in Gita! Yeah. Karena hal itu, Kate ingin pergi masuk juga demi menyelamatkan temannya Gita. Namun si Scott melarangnya karena itu terlalu berbahaya. Kate pun mengancam jika ia tidak pergi, maka ia akan pergi sendiri seorang diri. Dengan terpaksa, si Scott membawa Kate masuk ke Las Vegas yang sudah dipenuhi zombie itu. The day I'm coming with you. You're not coming! I'm not asking you. I'm going in either way. Sebelum mereka berangkat, Coyote tiba-tiba mengajak satu orang lagi untuk masuk bersama mereka. Panggil saja dia si Boy. Mengapa Coyote mengajak si Boy? Nanti akan terjawab. Mereka pun masuk dengan dipandu oleh Coyote. Pada saat mereka sudah masuk, terlihat di sekeliling mereka banyak tumpukan zombie. Zombie ini berjenis zombie pincang yang tidak pandai menghindari matahari, tapi akan hidup beberapa jam setelah terkena hujan. The Shamblers. You should see what happens when it rains. Dan di sini terlihat kota Las Vegas yang sudah hancur berantakan. Pada saat mereka berjalan, langkah mereka terhenti karena terdengar suara seperti auman binatang. Mereka pun bersembunyi di balik mobil. Rupanya yang mengaum itu adalah zombie macan. Anjir, macan jadi zombie cuy, GG gak tuh? Untungnya mereka tidak ketahuan dan zombie macan pun pergi. Did you hear that? Setelah aman, mereka pun melanjutkan perjalanan. Coyote meminjam pistol si Boy, lalu tiba-tiba Coyote menembaki kakinya si Boy. Yang lain pun panik. Kenapa Coyote menembaki kakinya si Boy? Rupanya, jika sudah memasuki wilayah zombie, mereka harus memberikan tumbal kepada zombie alpha agar tidak diburu. Zombie alpha berbeda dengan zombie pincang. Zombie alpha memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia, yang bisa berpikir dan lincah. Dan kenapa si Boy yang menjadi tumbalnya? Karena si Boy rupanya suka menindas dan memperkosa wanita di dalam camp karantina. Hey, enough ring. To show our subservience. Shut your mouth. I've seen what you've done to those women. Pada saat mereka semua bersembunyi, datang dua zombie mendekati si Boy. Si Boy diseret ke sebuah gedung Olympus yang merupakan markas si zombie alpha. Aing kalau jadi si Boy udah bunuh diri cuy. Setelah sampai di gedung Olympus, si Boy dikerumuni dan disoraki oleh zombie-zombie alpha yang sangat banyak. Lalu, para zombie pun terdiam karena raja zombie datang menghampiri si Boy. Dan rupanya zombie wanita itu adalah istri zombie sang raja yang sedang hamil muda. Anjir, zombie bisa hamil cuy, GG gak tuh? Si Boy pun digigit oleh raja zombie. Scott dan yang lainnya menyusuri gedung yang gelap gulita. Rupanya di sana banyak zombie yang lagi hibernasi atau sedang tidur. Zombie bisa tidur cuy. Mereka tidak boleh berisik saat menyusuri gedung itu. Jika tidak, para zombie yang pincang akan bangun dan membahayakan mereka. Agar tidak tersesat, Scott memberikan tanda sebuah bola lampu agar bisa diikuti oleh yang lainnya dari belakang. Si Chambers meminta agar dia paling belakang, tepatnya di belakang Martin, karena Chambers tidak menyukai gelagat Martin. Bangkinya, si Martin memindahkan bola lampu yang sudah ditandai dan itu membuat si Chambers tersesat. Si Chambers pun tak sengaja membuat satu zombie terbangun dan dia harus menghabisinya dalam sunyi. Akan tetapi, piring yang di dekat zombie itu tiba-tiba terjatuh dan itu membuat semua para zombie terbangun dan mengejar mereka. Saking banyaknya zombie, si Jabber yang berada paling belakang tidak bisa kabur dari para zombie dan zombie pun menggigitnya. Yang lainnya terpaksa meninggalkan Chambers. Bangke si Martin, maunya apa sih ini orang? Tapi nggak ketahuan sama yang lain. Mereka pun sampai di gedung kasino yang menyimpan uang $200 juta.
Scott membagi-bagikan tugas ke yang lain. Peters dan Maria pergi ke atas untuk mengecek helikopter sambil membawa bahan bakar heli. Pada saat menghidupkan heli, rupanya heli itu rusak dan harus diperbaiki dulu. Martin dan Coyote bersiaga di luar jika ada gerombolan zombie yang datang mendekati. Pada saat Martin dan Coyote bersiaga di luar, mereka bertemu dengan dua zombie alpha. Ketika zombie cewek ingin mendekati Martin, si Martin langsung menembakkan pistol perangkap yang langsung melilit tubuh zombie itu. Hal ini membuat zombie alpha cowok marah dan langsung menyerangnya. Untung saja ada Coyote yang langsung menembaknya. Si Martin pun terselamatkan. Rupanya si Martin ikut dalam misi ini bukanlah karena uang, melainkan mengambil kepala zombie alpha atas suruhan Mr. Tanaka untuk dijadikan bahan penelitian. Coyote disuruh diam dan tidak membeberkannya, dengan imbalan akan melepaskan semua pasien yang berada di karantina. In the right hands, this is the power to make more of them. So you keep your goddamn mouth shut. Di sisi lain, rupanya teman si Kate masih hidup dan masih dikurung oleh Raja Zombie Alpha. Kok nggak dibunuh ya? Jadi heran. Raja Zombie mendengar jeritan zombie alpha yang telah dibunuh oleh Martin tadi. Lalu dia bergegas keluar. Pada saat Scott yang lain menonton berita di TV, berita itu mengatakan bahwa rupanya jadwal pengumuman dimajukan 24 jam lebih cepat. Yang berarti menandakan bahwa mereka hanya mempunyai sisa waktu 1 jam 30 menit saja. Mereka pun panik dan bergegas ke ruangan brankas. Dieter yang jago membobol brankas belum bisa membuka brankas itu dan membutuhkan waktu 30 menit lagi untuk membuka brankas tersebut. Dieter menyuruh Scott dan yang lainnya untuk diam agar dia bisa fokus untuk membobol brankas tersebut. 30 minutes. Can you please keep your team quiet? Scene berpindah dengan memperlihatkan Raja Zombie menemukan mayat zombie alpha yang telah dibunuh yang merupakan istrinya. Dia pun marah besar. Perjanjian tumbal di awal tadi pun batal. Lalu, Raja Zombie dan zombie alpha lainnya siap menyerang memburu Scott dan yang lainnya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya brankas berhasil dibuka oleh Dieter, sang penakluk brankas. Mereka sangat bahagia lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang sangat besar. Let's go, Groove. Let's get it. Lalu Scott dan yang lainnya pun siap pergi pulang. Akan tetapi dia menyadari bahwa Kate anaknya tidak ada lagi, yang menandakan bahwa Kate pergi ke markas zombie yaitu di gedung Olympus untuk menyelamatkan temannya Gita. Pada saat yang bersamaan rupanya para zombie sudah sampai ke kasino. Lalu zombie itu menghabisi Maria di depan hadapan Scott. Zombie alpha GGC. Scott menghabisi zombie yang menyerangnya. Lalu mereka kabur untuk menghindari zombie yang lainnya. Pada saat mereka kabur, si bangke Martin malah mengunci pintu darurat yang telah disiapkan. Dan di sini si Martin mengatakan bahwa Mr. Tanaka tidak peduli dengan uangnya. Akan tetapi yang diincar Mr. Tanaka adalah kepala zombie yang telah dihabisi tadi. Tanaka doesn't give a shit about the money. Lalu ketika si Martin sampai di luar, dia membuka tas yang berisi kepala zombie. Rupanya kepala zombie tadi telah ditukar dengan barang rongsokan oleh Coyote. Secara bersamaan si Martin didatangi oleh zombie macan lalu menghajarnya. Martin pun is dead oleh zombie macan itu. Fender dan Dieter yang tertinggal di belakang terpaksa berhadapan dengan sang Raja Zombie. Sang Raja Zombie perlahan mendekati mereka dengan topeng baja yang dipakainya. Cerdik dia cuy, pakai topeng baja biar anti peluru. Karena amunisi habis, Fender pun terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Perbedaan kekuatan terlihat antara Fender dengan Raja Zombie. Pada saat Raja Zombie ingin menggigit tangan Fender, si Dieter menolongnya dan memasukkan Fender ke dalam brankas dengan mengorbankan dirinya sendiri. Coyote terpaksa membobol dinding dengan paksa sembari Scott dan Guzman mengulur waktu menghabisi para zombie. Dinding pun berhasil dibobol lalu mereka dengan cepat kabur dari area tersebut.
Mereka pun mencari lift agar bisa sampai ke atas atap lalu menaiki helikopter. Pada saat itu juga para zombie menghadang mereka. Scott, Guzman, dan Coyote mencoba menghabisi para zombie itu. Di sini Guzman tergigit oleh zombie dan memilih bunuh diri saja dengan bom daripada harus menjadi zombie. Scott dan Coyote bergegas ke atas atap menggunakan lift. Pada saat mereka sampai dan akan terbang, rupanya Raja Zombie berhasil mengejar mereka. Coyote menyuruh Scott naik helikopter duluan, sedangkan Coyote mengalihkan perhatian dengan mengeluarkan kepala Ratu Zombie dan menodongkan pistol tepat di kepalanya. Scott pun pergi lalu Raja Zombie melemparkan tombak yang seketika mengenai dada Coyote lalu tertancap di dinding. Dengan segenap tenaga yang masih ada, Coyote melempar kepala Ratu Zombie tersebut ke bawah. Coyote pun digigit oleh Raja Zombie. Di dalam helikopter, Scott mengatakan kepada Peter agar mengarahkan helikopter menuju markas para zombie alpha, yaitu di gedung Olympus. Raja Zombie pun mengikuti helikopter tersebut. Akhirnya Secret menemukan Gita dan sendera yang lainnya di markas zombie. Kenapa Gita dengan mudah masuk ke markas zombie? Karena semua zombie alpha pergi ke kasino untuk membalaskan dendam sang ratu. Are you bitten? Are you bitten? Scott pun sampai di gedung Olympus lalu pergi mencari keberadaan Kate. Pada saat Kate dan 3 orang lainnya ingin kabur, salah satu temannya digigit oleh zombie. Rupanya zombie yang menggigitnya adalah zombie si Boy yang tidak ikut ke kasino. Alah si Boy. Kate pun menghabisi si Boy menggunakan pistol. Dan tiba-tiba sang Raja Zombie datang tepat di hadapan Kate, lalu mereka pun kabur terbirit-birit. Untungnya Scott datang tepat waktu lalu mengarahkan pistol ke Raja Zombie. Mereka bertiga pun sampai di atas atap, dan rupanya Peter pergi meninggalkan mereka. Pupus harapan kabur cuy. Namun hati nurani sang pilot Peter menjemput mereka kembali. Pada saat akan terbang, sang Raja Zombie pun langsung loncat ke helikopter. Scott dan sang Raja pun bertarung, lalu Peter terkena peluru pistol yang tak sengaja diarahkan oleh Scott. Dia mencoba untuk mempertahankan kendali helikopter. Di waktu yang bersamaan, bom nuklir milik pemerintah tengah terbang menuju Las Vegas untuk menghancurkan kota itu. Scott yang terdesak pun tergigit oleh zombie, lalu bom nuklir menghancurkan Las Vegas. Scott pun berhasil menghabisi sang Raja Zombie. Akibat dari gelombang radiasi bom nuklir, helikopter tidak dapat dikendalikan dan heli pun terjatuh. Yang selamat hanyalah Kate dan Scott. Namun, karena Scott telah digigit zombie, si Kate terpaksa mengakhiri hidup Scott yang merupakan ayahnya sendiri. So goddamn proud of you. I love you so much. I'm so sorry. I'm sorry. Dia benar-benar sangat menyesalinya dan tim militer pun datang. Di sisi lain, rupanya Vendor berhasil selamat yang sebelumnya terkunci di dalam berangkas. Kok bisa keluar ya? Kan terkunci di dalam berangkas. Dia pun berteriak untuk meminta pertolongan. Pada saat berjalan, dia menemukan sebuah mobil dan pergi ke kota Utah. Vendor menyewa sebuah pesawat pribadi untuk terbang ke Meksiko. I would like to rent that gray and black plane out there. Pada saat bersantai di pesawat menikmati minuman, dia pun oleng dan pusing. Vendor pergi ke toilet untuk mencuci muka. Rupanya dia sudah terkena gigitan zombie dan pesawat yang disewanya akan mendarat ke kota Meksiko. All right, let's sit back down. We will be beginning our final descent into Mexico City. Dan film pun